Desmiati dengan NPM 0319011138. Saya dari kelompok 4 dan di sini saya akan mempresentasikan metode tentang penarikan sampel, yaitu sampling aksidental dan purposive sampel. Nah, yang pertama itu adalah accidental sampling. Pengertian dari teknik pengambilan sampel accidental sampling merupakan cara pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Nah, di sini juga ada pengertian accidental sampling menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono pada buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D tahun 2009, accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Nah, di sini adalah contoh dari sampling accidental. Di sini terdapat judul. Judulnya itu adalah Survei Kepuasan Pengguna Instagram. Lalu di sini ada media sampling. Media samplingnya adalah Instagram. Lalu di sini ada metode sampling. Nah, metode samplingnya itu adalah peneliti membuat jejak pendapat terbuka di Instagram dengan pilihan jawaban puas atau tidak puas dengan pertanyaan apakah pengguna merasa puas dengan Instagram. Lalu di sini terdapat kriteria sampel. Di sini kriteria sampelnya ada dua. Yang pertama itu adalah semua pengguna sosial media Instagram yang dapat merespons survei. Dan yang kedua adalah pernah dan masih menggunakan Instagram. Nah, yang terakhir adalah durasi survei. Di sini durasi surveinya adalah 24 jam. Nah, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan sampling aksidental. Di sini yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama adalah teknik ini sangat hemat bagi peneliti. Penerapannya juga tidak membutuhkan banyak usaha maupun memerlukan banyak biaya. Yang kedua itu memberikan kebebasan terhadap peneliti yang bersangkutan untuk menentukan sampel yang dirasa paling memenuhi syarat. Yang ketiga itu penelitian dapat dengan cepat diselesaikan karena metode penarikan sampel tidak membutuhkan durasi yang lama. Dan yang keempat adalah teknik pengambilan sampel yang mudah dan memiliki fleksibilitas tinggi karena tidak terikat banyak aturan. Nah, yang berikutnya adalah kekurangan dari accidental sampling. Yang pertama adalah hasil penelitian tidak terlalu akurat sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mayoritas penelitian dengan teknik ini menghasilkan kesimpulan yang berpihak. Yang ketiga, tidak terlalu cocok untuk penelitian dengan tujuan atau kualitas. Dan yang keempat, teknik pengambilan sampelnya mudah dan memiliki fleksibilitas tinggi karena tidak terikat banyak aturan. Nah, yang kedua itu adalah purposive sampling. Pengertian dari purposive sampling atau sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang pertama adalah pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Yang kedua, subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat populasi. Yang ketiga, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Nah, berikut ini adalah contoh dari purposive sampling. Contohnya adalah peneliti akan mengadakan penelitian tentang minat belajar siswa-siswa SMP di seluruh Indonesia.
dengan mempertimbangkan tersedianya tenaga peneliti, waktu, dan dana. Tentu tidak mungkin mengingat seluruh provinsi yang ada, maka diambillah Yogyakarta, Medan, Malang, Bandung, dan Manado yang diperkirakan merupakan tempat-tempat yang banyak sekolahnya, sehingga memiliki cukup banyak pelajar. Di samping itu juga, mengambil beberapa daerah yang sekolahnya sedikit sekali imbangan 5 daerah yang telah disebutkan. Nah, yang berikutnya di sini adalah ada kelebihan dan kekurangan purposive sampling. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah memudahkan tercapainya tujuan penelitian karena sampelnya berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua adalah teknik ini cukup mudah untuk dilakukan. Nah, yang ketiga, proses penelitian menjadi lebih efisien karena sampel yang dipilih akan mudah untuk ditemui dan dilakukan penelitian. Nah, yang terakhir itu adalah kekurangan purposive sampling. Yang pertama, tidak termasuk random sampling. Yang kedua, jumlah sampel tidak selalu menjamin bisa menjadi representasi populasi yang diteliti. Yang ketiga, tidak dapat diregionalisasikan untuk diambil kesimpulan statistik.